Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian, saudara-saudari seiman serta seislam, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan Allah Azza wa Jal dalam pertemuan yang mulia, dan semoga pertemuan ini serta tempat ini serta seluruh kita yang berada di sini mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, dan selalu dimudahkan untuk menuntaskan dan memulai kebaikan-kebaikan yang kita sudah niatkan. Alhamdulillah, kita sadari, kita memahami betul bahwasanya kita berada pada hari ini di penghujung dari bulan Sya'ban. Artinya tinggal tersisa satu pekan. Tersisa satu pekan sebelum Ramadan itu datang. Tinggal tersisa satu pekan sebelum Ramadan itu datang. Semua kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim mengetahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kurang untuk menjelaskan, untuk menunjukkan keutamaan Ramadan. Dan Ramadan, entah berapa tahun sudah Ramadan ini datang kepada kita. Yang usianya sudah 30, usianya 20, usianya 40, artinya sudah terulang-ulang datangnya Ramadan ini puluhan kali. Jadi Ramadan yang akan hadir pada tahun ini bukanlah Ramadan yang pertama. Ramadan pada tahun ini bukanlah Ramadan yang pertama. Namun bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Sekali lagi, Ramadan pada tahun ini 1443 Hijriah bukanlah Ramadan yang pertama bagi kita. Namun bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita mengetahui ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan ialah yang menjadikan al-laila wan-nahara khilfah, malam dan siang bergantian. Malam dan siang bergantian. Apa fungsinya? Qala liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Bagi orang yang ingin mengingat Allah Azza wa Jalla, atau bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Sehingga bergantinya musim, bergantinya bulan, bergantinya hari, bergantinya waktu,
Itu semua bagian dari ketentuan dan ketetapan Allah. Hanya saja, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita harus mengambil pelajaran dari setiap pergantian ini. Tadi Allah sudah berfirman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Silih berganti. Liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Bagi mereka mau ingat Allah Azza wa Jalla, dan bagi mereka yang ingin bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali hidup. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan peribadatan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tapi belum tentu hari esok kita diberi hal yang sama. Belum tentu 1 jam, 2 jam kemudian kita diberi hal yang sama. Kemuliaan, keagungan, keutamaan Ramadan, tidak ada satupun dari kita yang meragukan dan lupa. Semuanya ingat, semuanya menyadari, semuanya mengetahui. Dari Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, dan seterusnya. Namun, yang kita perlu hadirkan dengan kedatangannya Ramadan adalah kesadaran bahwasanya Ramadan yang datang tahun ini harus berbeda secara kualitas, secara kuantitas daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin beribadah kepada Allah itu hanya sebatas rutinitas. Seperti layaknya robot yang sudah disetting untuk melakukan satu aktivitas yang rutin. Tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Tidak ada unsur menghayati dan mentadaburinya. Ini berbahaya. Kita sholat, ya sholat saja. Kita puasa, ya puasa saja. Sekali lagi, kita sedang beribadah kepada Allah. Beribadah itu tidak hanya membutuhkan, memerlukan surahnya, gambarannya, tapi ia membutuhkan ruh, jiwanya. Dalam keseharian kita saja, kalau seorang bekerja dalam aktivitas, kita seorang pegawai, kita seorang pekerja, kalau hanya sebatas kerja kita, hanya sebatas rutinitas, ya kita kemudian akan capek, kita akan lelah. Tapi bagaimana kalau orang menikmati pekerjaannya, menyatu dengan aktivitasnya? Dia sampai kapan bekerja, dia tidak akan menghitung waktu yang dihabiskan. Karena dia sudah mendapatkan jiwanya. Dia sudah mendapatkan ruhnya. Sama juga dalam peribadatan. Jangan sampai berulangnya waktu-waktu ibadah itu membuat kita menjadi robot yang hanya sebatas menjalankan aktivitas dan rutinitas itu yang tersetting, yang sudah terbuat. Jam sekian, jam sekian, jam sekian, selesai. Kita bukanlah seorang robot. Kita bukanlah mesin yang berjalan sesuai dengan program. Kita ini manusia. Punya rasa, punya jiwa, punya ruh, punya perasaan, punya pikiran. Makanya lihatlah sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam yang satu ini, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha idza arada 'abdan khairan ista'malah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan pergunakannya. Allah akan mempergunakannya. Gimana mempergunakannya? Innallaha idza arada 'abdan khairan ista'malah. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempergunakannya. Para sahabat bertanya, "Kaifa ista'malahu ya Rasul? Wa ma ista'malahu ya Rasul?" Gimana Allah mempergunakannya itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla mautihi. Cara Allah Azza wa Jalla menggunakannya adalah Allah
akan memberikan taufik baginya untuk beramal saleh sebelum ia wafat. Ini dia. Ini poinnya. Allah akan memberikannya kemudahan, membukakan pintu hatinya, memberikannya kemudahan untuk menjalankan kebaikan sebelum ia wafat. Kita mengetahui bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu poin utamanya, tolak ukurnya adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, akhirnya. Jangan sampai Ramadan 1443 Hijriah itu sama dengan Ramadan 1442 atau 1441 atau 1440. Apalagi 2 tahun ini kita dalam kondisi tidak normal. Tarawihnya, Ramadannya, buka bersamanya, banyak syiar kaum muslimin yang tidak bisa kita laksanakan, kita kerjakan karena pandemi, karena prokes, karena macam-macam. Tahun ini semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kelapangan, keluangan bagi kita seluruhnya untuk menjalankan Ramadan lebih sempurna dan lebih baik. Karena sekali lagi, lihat tanda kebaikan bagi seorang hamba. Kalau Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan, apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan? Ista'malahu. Allah akan mempekerjakannya, mempergunakannya. Gimana cara mempekerjakan dan menggunakannya? Yuwaffiqhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah akan berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum ia wafat. Sebelum ia wafat, Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Entah apapun perbuatan sebelumnya, kemudian Allah Azza wa Jalla tutup dengan pertaubatan dan amal saleh, kemudian Allah wafatkan. Ini jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa Ala ketimbang seorang yang di akhir hayatnya adalah akhir yang buruk, sekalipun kehidupan di awalnya ia dalam kondisi baik. Makanya kan dikatakan bahwasanya sebaik-baik hamba itu atau sebaik-baik orang itu khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu man tala umuruhu, umurnya panjang, Allah berikan kesempatan. Hambaku, aku berikan kesempatan sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, terus aku berikan kesempatan bagimu. Kemudian bukan hanya usia yang panjang, tapi wahasuna amaluhu, dan diberi kebaikan dalam amalnya. Ada 2 orang dari kalangan sahabat Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam yang saling mencintai karena Allah. Sahabat karib, sahabat sangat dekat. Keduanya berangkat berperang di jalan Allah. Lalu kemudian yang satu gugur di jalan Allah. Mata fi sabilillah. Seorang pejuang mujahid yang meninggal di jalan Allah, mengorbankan jiwanya di jalan Allah. Sedangkan yang satu, Allah Azza wa Jalla beri kesempatan untuk hidup. Setelah beberapa lama, beberapa tahun kemudian, Allah Azza wa Jalla tuliskan sahabatnya ini wafat biasa, tidak melalui proses perjuangan jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat berbincang tentang 2 orang ini. Kalian mengenal ya fulan dan fulan? Menurut kalian mana yang lebih tinggi posisinya di sisi Allah? Tentu para sahabat melihat yang pertama itu gugur di medan tempur, gugur di medan jihad. Dia mengorbankan jiwanya. Tentu ini ya Rasulullah yang lebih tinggi dan lebih mulia. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, bukankah kawannya yang masih diberikan kesempatan hidup, dia mendapatkan kesempatan untuk sholat lagi, untuk ibadah lagi, untuk puasa lagi, untuk bersedekah lagi, untuk berjuang lagi? Bukankah dia diberikan kesempatan yang lebih daripada kawan yang tadi? Maka kata Rasulullah, yang diberi kesempatan lebih inilah yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Bayangkan perbandingannya. Ini sudah gugur di jalan Allah, mengorbankan nyawanya. Tapi yang satu karena diberikan lebih kesempatan untuk tinggal di dunia dan beramal soleh, ternyata ia lebih tinggi di hadapan Allah derajatnya. Hari ini kita yang masih muda, kita yang masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, tersisa 1 pekan. Kita bertanya, 1 pekan ini, jangankan 1 pekan, kalau seandainya besok dikatakan Ramadan,
Apakah kita bisa memastikan Ramadan itu akan berjumpa dengan kita atau kita berjumpa dengan Ramadan? Tidak ada satupun yang bisa memastikan. Lalu kalau kita saja tidak bisa memastikan esok hari tentang kehidupan kita, apalagi kita memastikan nantilah saya mau bertaubat, saya akan berhenti dari maksiat kalau datangnya Ramadan yang itu sudah di usia tua saya. Gimana ceritanya? Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Atau bahkan bisa jadi Sya'ban ini adalah bulan yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam menyadari dekat wafatnya pada bulan Ramadan yang terakhir. Pada bulan Ramadan, pada 10 Hijriyah, Rasulullah SAW menyadari bahwasanya itu adalah Ramadan terakhirnya. Gimana menyadarinya? Dia bercerita kepada sang istri Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wahai istriku, nampaknya ini adalah Ramadan yang terakhir bagiku. Kenapa? Ibunda Aisyah bertanya, kenapa? Apa yang kau rasakan? Apakah engkau telah diberikan isyarat, diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Rasulullah SAW, biasanya Jibril itu di bulan Ramadan itu hanya mendatangiku bertemu denganku di 10 terakhir. Tapi di Ramadan ini dari 20 terakhir itu Jibril sudah datang. Artinya masuk malam 11, 12 Jibril sudah datang untuk muraja'atul Quran. Kata Rasulullah, aku tidak melihat dari isyarat ini melainkan ini sudah dekat dengan ajalku. Rasulullah menyadari. Sehingga Rasulullah di situ bersiap-siap. Makanya dikatakan Rasulullah di akhir hayatnya, kalau dulu biasanya 10 hari terakhir ia i'tikaf, maka di akhir hayatnya 20 terakhir dia i'tikaf. Kenapa? Karena tiba-tiba Jibril datang dengan kejutan. Aneh bagi Nabi, Jibril yang biasanya datangnya itu 10 hari terakhir untuk melakukan murajaah, pengulangan Al-Quran, tadarus bersama Nabi. Jibril membaca, Nabi membaca, dan seterusnya. Ini datang di 20 terakhir. Dari malam 11 sudah datang. Sampai malam terakhir Ramadan. Maka di situ Rasulullah SAW menyadari bahwasanya ini adalah tahun terakhirnya. Rasulullah pun mulai i'tikaf dari 20 terakhir, bukan hanya 10. Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, ketika di akhir hayatnya turunlah surah yang kita kenal dengan suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suatu forum di kalangan para sahabat berbincang tentang surat An-Nasr ini. Semua berbincang, apa maknanya dari surat An-Nasr ini? Tiba-tiba junior dari kalangan sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Ada senior-senior para sahabat. Ada Umar bin Khattab. Ada para kalangan senior para muhajirin dan ansar. Tiba-tiba datang dari seorang ahli ilmunya, sekalipun junior dari para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, dan mengatakan, yang aku ketahui dari surat An-Nasr ini adalah isyarat tentang dekat ajalnya Nabi. Kenapa? Lihat bagaimana kedalaman ilmunya Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena Allah menceritakan di sini, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kemenangan sudah datang, penaklukan negeri-negeri sudah datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau telah melihat orang, manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka disinilah kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, karena ia adalah zat yang menerima pertaubatan, memberikan kemudahan untuk orang bertaubat. Kata Ibn Abbas, ini isyarat kepada Nabi, perintah dari Allah kepada Nabi, bahwasanya ketika sudah datangnya kemenangan dari Allah, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, itu artinya tugas beliau sudah berakhir. Karena tujuan beliau diutuskan untuk menyampaikan kebenaran dan risalah Allah. Kalau risalah Allah sudah tersampaikan, maka itu artinya tugas beliau berakhir. Kalau tugas beliau sudah berakhir, itu artinya beliau akan diwafatkan oleh Allah. Maka Allah Azza wa Jalla perintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih, bertahmid,
beristighfar. Itu ialah yang harus kita sadari bahwasanya Ramadan dengan musim kebaikannya, dengan keberkahannya, dengan ampunannya, dengan siyamnya, dengan qiyamnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan seluruh kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Jangan sampai terlewatkan Ramadan tahun ini dengan penuh hal-hal yang sia-sia. Ingatlah bahwasanya banyak orang-orang yang kita kenal, saudara ataupun sahabat, kawan dekat ataupun kawan jauh, orang yang kita kenal dengan baik ataupun yang tidak terlalu kita kenal. Banyak yang mereka hari ini di alam barzakhnya berharap untuk dikembalikan ke dunia agar bisa menjalankan ketaatan-ketaatan, termasuk bertemu dengan Ramadan, dengan limpahan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan. Jangan sampai kebahagiaan kita di bulan Ramadan itu berubah menjadi kesedihan di saat kelak kita di alam barzakh, karena penuh dengan penyesalan, penuh dengan nadam, penyesalan, andai kata dan andai kata. Tapi tidak ada lagi artinya, tidak ada lagi maknanya ucapan andai kata dan angan-angan yang menjadi sia-sia tanpa ada hasil. Makanya kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sadarilah, fahamilah bahwasanya sehebat apapun kita tinggal, selama apapun kita ini berada di dunia, semuanya akan berujung pada kematian. Hari ini kita bisa bertemu dengan Ramadan. Jangan sampai kita ini terlalu percaya diri. Saya kemarin bertemu Ramadan, ya hari ini bertemu Ramadan. Tahun depan juga akan bertemu, tahun berikutnya juga akan bertemu, tahun-tahun berikutnya. Saya masih muda, usia saya 20 tahun, usia saya 30 tahun. Masih lama. Hati-hati. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Orang tidak akan merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi atau sengsara. Kita ini sedang digiring menuju kematian kita. Hanya saja kita tidak sadar. Kita ini sedang digiring menuju ajal kita masing-masing. Setiap hari yang kita lalui, malam, siang, minggu, bulan, tahun, itu semua kita sedang digiring. Kita sedang berjalan menuju ajal. Sadar atau tidak sadar. Maka jangan sampai kemudian ada penyesalan ketika kita sudah benar-benar menjumpai ajal kita, lalu mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kembalikanlah aku ya Rabb, agar aku bisa mengerjakan amal saleh. Kalla, kata Allah, sama sekali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya sebatas kata-kata yang mereka ucapkan. Tapi apa yang akan mereka lalui? Alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tidak ada lagi kembali. Kesempatan hidup hanya satu kali. Dan kesempatan ini bukan untuk dihabiskan dalam kesenangan. Disinilah tempat kita untuk beramal. Ladang semaksimal mungkin untuk kita beraktivitas dan bekerja untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau wa ana awwal muslimin. Kita menyadari itu. Bahwasanya kehidupan, kematian, seluruh detik, seluruh nafas yang kita lalui itu milik Allah. Itu milik Allah. Kita bermula darinya dan akan berakhir padanya. Kita bermula dari ketiadaan dan akan berakhir pada ketiadaan. Dunia ini daru mamar, la daru maqar. Tempat di mana kita berlalu, bukan tempat kita bertinggal. Bukan tempat di mana kita menetap. Bukan tempat di sini abadi. Makanya di antara cara Allah Azza wa Jalla mengingatkan sebagian hambanya untuk semakin ingat kepada Allah, Allah Azza wa Jalla menghadirkan kejutan-kejutan.
Kata Allah Azza wa Jal, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak kirimkan ayat-ayat kami atau keagungan dan kebesaran-kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti. Kita mengetahui bahwasanya datangnya gerhana bulan atau gerhana matahari atau suatu peristiwa yang datang secara tiba-tiba, itu adalah cara Allah Azza wa Jal untuk mengingatkan kelalaian, menyadarkan seorang yang sedang dalam keadaan lupa. Makanya Ramadan ini bisa jadi menjadi rutinitas kita bertemu dengannya. Tahun kemarin masih bertemu, tahun sebelumnya, tahun ini banyak di antara kita bertemulah. Saya sehat, enggak ada apa-apa, alhamdulillah. Sudah lewat juga pandeminya, saya akan bertemu, saya akan tuntaskan. Saya masih muda, saya bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang lain. Jangan pernah gurur, jangan pernah sombong, jangan terlalu percaya diri. Karena pada akhirnya semua itu milik Allah. Allah kalau menghendaki kita nggak ada, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah kita menjadi orang yang tidak ada. Maka persiapkan Ramadan. Persiapkan Ramadan dengan hati kita. Persiapkan Ramadan dengan jiwa kita. Sebelum kita persiapkan dengan kata-kata atau dengan amalan-amalan atau dengan aktivitas-aktivitas. Pertama hati. Jadikan hati kita muqbilun ghair mudbirin. Hati yang menghadap. Hati yang fokus kepada Ramadan. Bukan hati yang berpaling. Bukan hati yang mengeluh. Bukan hati yang menolak. Apakah masih ada di antara kita orang-orang yang merasa terbebani dengan syariat puasa? Merasa terberatkan dengan syariat puasa. Puasa ini membuat lapar, membuat haus, menghalangi kita dari bermakan syahwat kita. Kalau di antara kita masih ada yang demikian, sekarang kesempatannya untuk membuang itu jauh-jauh. Sadarlah wahai hamba, sadarlah wahai manusia, bahwasanya kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah yang maha mengetahui tentang diri kita. Oleh Tuhan yang lebih mencintai diri kita daripada diri kita mencintai diri kita sendiri. Keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Ketika Allah menentukan Ramadan menjadi ibadah atau bulan puasa 30 hari atau 29 hari, maka yakinlah bahwasanya ini adalah bentuk keringanan, bukan menjadi berat bagi seorang hamba. Karena kita berpikirnya harus dibalik. Allah Azza wa Jal sangat bebas bagi Allah untuk menentukan kapan puasa dan kapan berakhir. Allah bisa saja menentukan Ramadan itu atau puasa itu setengah tahun, atau 2 bulan berturut-turut, atau 3 bulan berturut-turut, atau 1 tahun berturut-turut. Bisa bagi Allah. Bukankah Allah sudah menentukan salat 5 waktu? Mungkinkah bagi Allah dan bisakah Allah Azza wa Jalla menentukan puasa itu setiap hari? Bisa. Allah bisa menentukan puasa itu setiap hari. Kita harus berbalik cara berfikirnya. Tapi Allah Azza wa Jalla jadikan puasa itu cukup di 1 bulan yang wajib. Allah kumpulkan saja 1 bulan. Agar seorang ketika menjalankannya berurutan, beriringan, tuntas, kemudian bebas. Sebagian orang akan mengira jikalau puasa itu dicicil setiap misalkan bulannya itu 3 hari puasa, 3 hari puasa sampai setahun misalkan, itu akan lebih ringan. Sebagian orang menganggap begitu. Tapi tahukah bahwasanya Ramadan yang kita lalui itu adalah hari-hari yang berat ketika kita berjumpa di awalnya. Bagi yang tidak membiasakan dirinya puasa sebelumnya. Bagi yang tidak membiasakan diri sebelumnya, biasa yang berat itu apa? Di hari awal. Hari pertama, hari kedua, merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi nanti ketika berjalan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ya biasa. Sudah biasa.
Dan orang untuk memulai ibadah, dan ibadah itu cukup berat ya, tidak normalnya, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian nyicil tiap hari, berat. Terbukti saja. Siapa di antara kita yang hari ini rutin puasa 3 hari setiap bulan? Rasulullah ada mensunnahkan. Memang tidak wajib, hukumnya sunnah, tapi berat bukan? Berat. 1 hari saja 1 bulan pun lewat. Tapi keringanan yang Allah Azza wa Jalla hadirkan, 1 bulan dikumpulkan menjadi 1 bagian dari awal sampai terakhir. Setelah itu tuntas dan selesai. Gugur kewajibannya, lepas tanggung jawabnya, karena ia telah menyelesaikan puasa Ramadan. Jauh lebih ringan. Makanya Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam selalu menghindari untuk melakukan hal-hal yang apabila kemudian dilakukan akan membawa umatnya ini pada kesusahan, kesulitan. Karena kemudian Allah mewajibkan atau menetapkan itu syariat yang diwajibkan. Di bulan Ramadan, coba, apa syariat yang diwajibkan di bulan Ramadan? Hanya puasa. Kalau sholat 5 waktu, kita sudah kerjakan dalam setiap harinya. Tapi hal yang baru di bulan Ramadan hanya puasa. Kalau kita bertanya tarawih itu hukumnya sunnah. Tarawih, sholat di malam-malam Ramadan itu hukumnya sunnah. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam pernah mengajarkan dan mengerjakan bersama para sahabat, tapi tidak rutin. Bahkan disebutkan itu dikerjakan di akhir kehidupan Nabi. Dan itu hanya dalam 3 malam. Malam 23, 25, dan 27. Seperti dalam riwayatnya Abu Dzar. Kata Abu Dzar, tersisa dari Ramadan itu 7 hari. Maka Rasulullah sholat bersama para sahabat. Di malam berikutnya, artinya malam 24, Rasulullah tidak keluar dan tidak sholat. Di malam 25, Rasulullah keluar mengimami dan dihadiri oleh banyak para sahabat. Di malam 23, sholatnya Rasulullah hanya 1/3 malam awal. Ya, 1/3 malam awal. Jadi malam dibagi 3, mungkin sekitar sampai selesai jam 9-an lah. Ya, sekitar jam 9-an. Setelah Isya sampai jam 9 sholatnya. Setelah itu selesai. Di malam 25, Rasulullah nambah. Dari lewat 1/3 malam pertama, Rasulullah melewati di 25 itu setengah malam pertama. Ketika sudah setengah malam pertama, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya kita sempurnakan aja sampai akhir malam?" Nih katanya para sahabat. "Ya Rasulullah, apa enaknya kita enggak sempurnakannya sampai akhir malam? Kan sudah terlanjur setengah malam lewat. Lanjutnya sampai akhir malam, sampai selesai." Kata Rasulullah SAW, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailah." Sesungguhnya orang yang salat bersama imam sampai imamnya pergi, maka akan dituliskan salat 1 malam. Para sahabat di sini baru salat setengah malam, tapi tertulis pahalanya salat 1 malam. Namun apa yang terjadi di hari 27, malam 27? Di malam 27, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam menghabiskan seluruh malamnya. Kata para sahabat, hampir saja terlewatkan sahur. Kenapa? Ini menunjukkan qiyamnya dari awal malam sampai akhir malam. Namun setelah malam 27, masjid membludak. Masjid banyak, ramai yang hadir. Keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya. Setelah malam 27, Rasulullah tidak keluar. 28, 29, Rasulullah tidak keluar. Kenapa? Ketika Rasulullah ditanya, aku bukan tidak mengetahui kalian ada. Aku tahu kalian ada. Karena para sahabat di malam 28 semakin ramai memenuhi masjid itu. Rasulullah ditunggu nggak keluar. Malam 29, Rasulullah ditunggu nggak keluar. Kata Rasulullah, aku tidak keluar itu sengaja. Karena aku takut ketika aku nanti mengerjakan ini dan kalian ikut,
mengaminkan apa yang telah aku kerjakan. Allah menetapkan ini sebagai kewajiban. Yang Rasulullah takutkan bukan dirinya dan para sahabat. Dirinya dan para sahabat siap untuk mengerjakan itu. Terbukti ketika malam 25, apa yang mereka inginkan? Ya Rasulullah, sempurnakan aja sampai akhir malam. Terbukti pada malam 27 bukan semakin berkurang jamaahnya, tapi semakin bertambah. Tapi Rasulullah takut umat yang setelahnya. Rasulullah tidak berpikir untuk dirinya dan para sahabatnya, tapi Rasulullah berpikir untuk kita, untuk umat yang datang setelahnya. Jikalau 11 rakaat atau 23 rakaat, 1 jam atau 1,5 jam, itu sudah berat bagi sebagian diri kita untuk menjaganya sampai tuntas. Bagaimana kalau kita ditanya sholatnya Nabi setengah malam atau seutuhnya malam? Jauh. Kita jauh. Kita ini jauh sekali dari kelayakan sebagai penghuni surga, ini jauh. Kalau Nabi saja dengan ibadahnya yang luar biasa mengatakan, aku tidak akan bisa masuk surga dengan amalanku. Nabi, pengorbanannya kurang apa? Amalnya, aktivitasnya kurang apa? Tapi kata Nabi, aku tidak bisa masuk surga dengan amalku. Aku bisa masuk surga itu dengan keagungan dan rahmat Allah, bukan dengan amalku. Lalu apa? Apa dayanya kita? Kita nggak berarti apa-apa di hadapan amalannya Nabi. Sehingga marilah rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian, ketika Ramadan ini akan datang, kita persiapkan hati kita sebelum aktivitas yang lain. Mulai dari sekarang, membiasakan untuk berzikir. Mulai dari sekarang, mencari Al-Quran yang gak pernah kita sentuh selama 1 tahun itu di mana. Sering terjadi, musalla-musalla, masjid-masjid, Al-Qur'annya tertata rapi selama 1 tahun dan mulai disentuh lagi ketika datangnya Ramadan. Padahal Quran itu bukan Quran atau kitab musiman ya. Al-Quran itu bukan buku musiman. Hanya ada di Ramadan saja, selain Ramadan nggak ada. Quran itu adalah kitab yang memberikan petunjuk dan menjadi pedoman bagi seorang muslim setiap harinya dan setiap saatnya. Tapi tentu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik umat ini masih ingat kepada Al-Quran di bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, ketimbang tidak ada sama sekali. Sekali lagi, ibadah kita ini bukan berkaitan tentang musim, bukan berkaitan tentang mood kita, kondisi kita. Saya sedang semangat beribadah, ya semangat. Saya sedang malas, malas. Ibadah ini adalah kehidupan kita. Mati, hidup kita bergantung pada ibadah kita. Aktivitas yang kita lakukan semuanya, harta yang kita kumpulkan, keluarga yang kita miliki, semuanya akan meninggalkan kita. Dan yang akan menemani kita di alam barzakh kelak adalah ibadah kita. Adalah ibadah kita. Rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi saya secara pribadi mengingatkan untuk saya sendiri. Karena yang paling bisa mendengar kata-kata dari mulut saya dan yang paling mendengar kata-kata itu adalah telinga saya yang paling dekat. Lalu kemudian rekan-rekan sekalian, agar Ramadan ini harus berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kita tidak tuntas untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah, Ramadan ini harus tuntas. Kita tidak tuntas untuk menjaga salat tarawih, Ramadan ini harus tuntas. Kita tidak tuntas untuk menjaga tilawatul Quran, tahun ini harus tuntas. Gak bisa membaca Al-Quran, nikmati dengan mendengarkannya. Mungkin ada sebagian rekan-rekan belum bisa membaca Al-Quran. Belajar kalau ada kesempatan. Karena 1 kata aja menjadi 10 pahala, dan 10 pahala menjadi 700, dan 700 menjadi tanpa batas. Kalau Al-Quran turun di suatu kota, kota itu menjadi kota yang paling termulia, yaitu Makkah. Al-Quran turun untuk seorang nabi, maka nabi itu menjadi nabi yang termulia, yaitu Muhammad.
Al-Quran dibawa oleh oleh makhluk Allah Azza wa Jalla yang bernama Jibril, malaikat, maka malaikat menjadi makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling mulia. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu Allah Azza wa Jalla muliakan. Maka lisan, hati, pendengaran yang kosong ini, kalau kita isi dengan Al-Quran, maka menjadi lisan, hati, pendengaran yang paling mulia. Inilah kesempatan. Mulai sekarang kita cari Al-Quran kita di mana. Yang gak pernah kita sentuh itu. Kita cari. Mulai dari sekarang kalau belum bisa baca Al-Quran, mulai belajar. Belum bisa belajar karena masih proses. Banyak tilawah-tilawah Al-Quran melalui media sosial, YouTube dan yang lainnya bisa kita dengarkan. Ganti pendengaran kita dengan musik-musik atau hal yang lain, kita ubah Al-Quran dan Al-Quran. Ramadan ini adalah bulan Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan malamnya itu lebih mulia untuk diisi Al-Quran ketimbang siangnya. Sekali lagi, malam-malam Ramadan itu lebih mulia untuk diisi Al-Quran ketimbang siangnya. Karena Al-Quran diturunkan di malam hari. Karena Jibril alaihissalam selalu murajaah atau mudarasatul Quran bersama Nabi di malam hari. Maka Quran itu kaitannya dengan malam. Kalau pagi kita diisi dengan puasa, dengan beraktivitas, dengan berdoa, dengan berzikir, dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, maka malam kita harus lebih banyak. Wirid atau aktivitas, rutinitas membaca Al-Quran di malam harus lebih banyak ketimbang rutinitas dan aktivitas kita ketika di pagi hari. Kalau di pagi hari kita bisa membaca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, di malam harus kita lipatkan. Harus kita lebihkan. Karena hubungan Al-Quran dengan malam itu lebih kuat ketimbang hubungan Al-Quran dengan siang. Allah berfirman apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di satu malam yang diberi keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Allah tidak turunkan di malam. Allah tidak turunkan di siang, di pagi, tapi Allah turunkan di malam hari. Makanya Al-Quran hubungannya dengan malam ini lebih. Makanya kita lihat, tradisi kita pun membenarkan itu. Orang tadarusan itu kapan? Di malam hari. Tradisi kita sudah begitu. Sebenarnya ini sudah mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran di bulan-bulan Ramadan itu hubungan dengan malam dan kaitannya lebih erat ketimbang dengan siangnya. Walaupun ketika di siang bukan berarti kita nggak perlu baca Al-Quran. Baca Al-Quran di siangnya. Karena apa? Karena hubungannya ketika dia puasa, dalam posisi haus, dalam posisi lapar, dia berusaha dan berupaya, bersusah payah untuk baca Al-Quran, tentu pahalanya juga berbeda. Tapi di malam hari ada keberkahan yang tersendiri. Itulah yang dilakukan Nabi. Dan itulah kenapa sholatnya Nabi diperpanjang. Kenapa ada tarawih? Salah satu tujuan sholat itu untuk kita mendengar Al-Quran. Sekali lagi, salah satu dihadirkannya sholat tarawih, syariat tarawih, agar kita menyimak Al-Quran. Dalam 23 rakaat atau 11 rakaat, kita nggak pernah kan sholat panjang. Sholat subuh 2 rakaat, selesai. Sholat zuhur 4 rakaat, selesai. Tidak terdengar Al-Quran di situ. Sholat maghrib 3 rakaat, selesai. Sholat isya 4 rakaat, sholat ini hanya terbatas. Ini sekali 11 rakaat, semuanya terdengar bacaannya. Maka para ulama menyebutkan salah satu hikmahnya, salah satu tujuannya disyariatkan salat tarawih di malam hari itu adalah agar manusia mendengarkan Al-Quran. Makanya para sahabat, para ulama terdahulu berupaya untuk mengkhatamkan Al-Quran di dalam salat tarawih mereka. Kenapa? Itu fungsinya. Agar orang itu bisa menghatamkan, mendengarkan secara khatam. Nggak bisa baca, dengarkan. Walaupun hari ini sebagian kita masih belum bisa maksimal. Alhamdulillah saya bisa ikut sholat tarawih yang 11 atau 23. Bacaannya surat-surat pendek. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi, kalau kita orang yang ingin
Dikatakan Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, itu adalah orang yang bertambahnya hari, bertambahnya tahun, bertambahnya bulan, bertambah pula kebaikannya. Artinya tidak stagnan, tidak bertahan, tidak stabil imannya di situ-situ aja, tidak ada pertambahan. Ramadan ini adalah tempat kita melompat. Tempat kita melompat. Ya. Tempat di mana kita benar-benar memaksimalkan. Dah nggak ada lagi waktu. Tinggal 1 pekan, persiapkan. Hati kita, jiwa kita, raga kita, aktivitas kita, biasakan untuk berzikir. Biasakan untuk Al-Quran. Jaga sholat 5 waktu kita. Qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat malam. Semua yang bisa kita lakukan, lakukan sekarang. Untuk memastikan dan mengharapkan Ramadan diberi kesempatan lagi untuk bertemu lagi dari kita. Karena kita kan nggak bisa pastikan nih 7 hari yang akan datang ini apa yang terjadi. Kita melakukan amal soleh ini dengan harapan, ya Allah, aku ingin membuktikan di hadapan ya Allah, bahwasanya diriku serius untuk kembali. Diriku sungguh-sungguh untuk beraktivitas dan beramal. Maka hadirkanlah Ramadan itu kepadaku agar aku bisa mengisinya. Dan terus hadirkan kan, sampai engkau meridhai diriku dan engkau kemudian mengambil nyawaku. Jadikanlah aku bagian dari sabda Nabi SAW. Innallaha idza arada 'abdan khairan ista'malah. Orang yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan apa? Maka Allah Azza wa Jalla akan pergunakannya. Gimana caranya? Yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla mautihi. Diberikan taufik untuk beramal saleh sebelum wafatnya. Andai kata ini adalah Ramadan yang terakhir, maka persiapkanlah amal kita, aktivitas kita, salat 5 waktu kita, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat witir kita, salat tarawih kita, puasa kita, tilawatul Quran, hubungan kita dengan manusia, tuntaskan, selesaikan. Jangan kemudian Ramadan ini berlalu dan masih menyisakan dosa. Makanya kata Nabi SAW, celaka dan celaka dan celaka seorang yang bertemu dengan Ramadan lalu tidak diampuni dosa-dosanya. Sudah nggak diampuni dosanya, didoakan celaka lagi sama Nabi. 2 kali dia jadi berat. Kata Nabi itu, celaka, kemudian celaka, kemudian celaka, atau hina, kemudian hina, kemudian hina. Siapa? Orang yang bertemu dengan Ramadan lalu tidak dimaafkan dosa-dosanya. Paginya ada puasa untuk menghapus dosa. Malamnya ada tarawih untuk menghapus dosa. Paginya nggak puasa, malamnya nggak sholat. Lalu celaka sudah. Kapan kita akan berubah? Kapan kita akan mendapatkan ampunan? Ya, maka sekali lagi ini hanyalah motivasi bagi kita semuanya agar kita sadar. Kita sama-sama yakin kewajiban puasa kita tahu, sunnahnya sholat tarawih kita tahu, tadarus Al-Quran kita tahu, aktivitas. Jangan sampai ada kelalaian. Bisa jadi Ramadan ini yang terakhir dan menutup hayat kita. Setelah itu tidak ada lagi Ramadan. Yang kita ketahui hanyalah liang lahat. Yang kita ketahui hanyalah kabar tentang datangnya Ramadan. Yang kita ketahui hanyalah kata-kata dengan mengutarakan, dengan mengatakan andai kata, ya Allah, ya Rabb, berikanlah aku kesempatan yang kedua kali, ketiga kali untuk kembali ke dunia. Tapi kemudian kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sebatas angan-angan, hanya sebatas kata-kata. Lalu kemudian faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiupkannya sangkakala yang kemudian membangunkan, mengejutkan bagi orang-orang yang di dalam liang lahatnya dan digiring mereka antara ke surga ataupun ke neraka. Semoga apa yang kita dengar bersama tentang persiapan kita dan kesiapan kita secara raga, jiwa, fisik, mental, pikiran. Tolong kawan-kawan sekalian yang masih memiliki banyak pikiran tentang dunia, tuntaskan sekarang. Tuntaskan hari ini. Ada perdebatan, ada keributan, ada masalah. Sehingga Ramadan benar-benar untuk Allah. Harinya, siangnya, malamnya, seluruh waktunya untuk Allah. Puasa di siang, sholat di malam. Qiraatul Quran di malam. Semuanya. Ya.
Ini mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan, taufik, dorongan, motivasi, membukakan hati kita, melapangkan jiwa kita. Dengan Ramadan ini bersahabat dengan baik dan sangat dekat, dengan penuh imanan, wahtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan ihtisab, penuh dengan kesabaran, penuh dengan harapan. Semua yang kita lakukan adalah harapan dan harapan kepada Allah. Munajat, doa kita tuntaskan di Ramadan. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan, kehidupan, keluangan waktu sampai kita bertemu dengan Ramadan. Kemudian kita dimudahkan untuk beramal di dalamnya. Semoga kita dimudahkan untuk berpuasa. Semoga kita dimudahkan untuk salat malamnya. Semoga kita dimudahkan untuk bersedekah, untuk tilawatul Quran, untuk menuntaskan Ramadan dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, penuh kesabaran, penuh perdamaian, penuh kedamaian, penuh ketenangan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan Ramadan ini dan pertemuan kita dengan Ramadan adalah pertemuan yang terakhir. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu Ramadan pada tahun-tahun yang berikutnya. Memberkahi usia kita, memudahkan amal kita, aktivitas kita, menghantarkan seluruh aktivitas kita di Ramadan untuk jannat, untuk surga-surga yang Allah Azza wa Jalla telah janjikan, yang tidak pernah terbayang bagi kita, tidak pernah terbesit oleh kita, yang Allah Azza wa Jalla janjikan bagi orang-orang beriman. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan pertemuan kita di majlis ini adalah pertemuan yang terakhir, sebagaimana semoga Allah tidak menjadikan pertemuan kita beberapa ke depan dengan Ramadan adalah pertemuan yang terakhir dengan Ramadan. Akan ada pertemuan lagi dengan aktivitas, dengan kualitas, dengan kuantitas, dengan maksimal kita beramal. Dan sampai di sana semoga Allah Azza wa Jalla juga mempertemukan kembali kita di surga Allah Azza wa Jalla dalam kondisi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, dan dalam kondisi memiliki derajat yang tinggi di sisinya, mendapatkan naungannya, mendapatkan karunia-Nya, diberi kesempatan untuk melihat, untuk mengamati, untuk menatap wajah Allah Jalla wa Ala, karena itulah puncak dari anugerah dan akhir ujung dari setiap kenikmatan yang pernah dirasakan bagi seorang mukmin yang telah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mungkin cukup sampai sekian. Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Baik, kalau pertanyaan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentu di sini para ulama kita membahas dulu perbedaan antara 23 sama 11 ya. Para ulama memang berbeda pandangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pandangan yang mengatakan bahwasanya tarawih itu 23 itu adalah pandangan mayoritas para ulama. Dan itulah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tarawih itu 20, tarawihnya 3 witirnya. Agar kita bedakan antara tarawih dan witir. Tarawihnya 20, ya, memiliki 10 kali salam, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti kan 10 kali salam, 20 rakaat. Kemudian ditambah dengan 3 witirnya. Ini pertama. Bahwasanya tarawih dengan jumlah 23 itu adalah pandangan mayoritas para ulama. Dari kalangan Syafi'iyah, ataupun Hanabilah, ataupun Malikiyah, ataupun Hanafiyah. Sekalipun ada sebagian ulama mengatakan tidak demikian. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 11 rakaat. Sebagian mengatakan 11 rakaat. Di sini terkadang sering kali pertanyaan. Ada masjid yang 23, tapi cepat sekali. Ada masjid yang 11 rakaat, tapi lumayan lah. Maka milih yang mana? Kalau saya pribadi, yang akan saya lakukan, tentu pertama, saya berupaya mencari masjid yang 23, dan dia tenang. Tidak fokus pada yang penting cepat. Ya,
Tapi kalau ternyata nggak dapat, karena ini mayoritas kehidupan masyarakat kita begitu, yang 23 ya lebih cepat bahkan daripada yang 11 rakaat. Padahal jumlahnya 23. Bacanya qul huwallahu ahad, Allahu akbar gitu. Satu ayat, setiap setelah Fatihah satu ayat langsung ruku. Cepat aja. Jadi kilat. Atau yang 11 rakaat, yang 11 rakaat juga sebenarnya tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama. Ya. Maka di sini kalau saya pribadi setelah saya berupaya ternyata nggak menemu yang 23, ya. Tidak menemukan yang 23, yang menemukan hanya 11 rakaat dengan bacaan yang lebih lama lah, salat lebih khusyuk. Maka saya akan pilih yang 11. Tapi dengan catatan, ketika saya 11, maka jelas ketika dapat 10 rakaat, ini kan niatnya tarawih. Masuk 2 rakaat yang terakhir, ya, kalau di situ salatnya witirnya itu tidak nyambung 3 rakaat. Misalkan witirnya 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kan begitu bisa. Atau bisa juga langsung 3 rakaat. Ya, 3 rakaat langsung. Kalau ternyata imamnya ini sholatnya 2 rakaat. Dengan niat dia witir. Ini di rakaat keberapa ini berarti? Di rakaat ke 8 ya. 9, 10. Ya, 9, 10. Ya kan, karena 11 rakaat ya. Rakaat ke-9 dan rakaat ke-10. Karena kan 8 tadi sudah kita niatkan tarawih, sama seperti yang lain. Di sisa 3 rakaat, kan 3 rakaat ini jadi ganjil. 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat. Baik. Kalau imamnya sholatnya 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, maka niatkan yang 2 rakaat pertama ini dari bagian tarawih. Imamnya meniatkan witir, kita meniatkan tarawih, nggak masalah. Jelas ya? Imamnya witir, kita meniatkan tarawih. Berarti kita tarawihnya berapa? Sudah dapat 10. Sekalipun imamnya nanti tarawihnya cuma 8 kan gitu. Kita dapat 10. Baik. Tinggal 1 rakaat. Nah, yang 1 rakaat ini, kita niatkan pula untuk apa? Untuk tarawih. Dengan cara gimana? Dengan cara ketika imamnya salam, ya kita berdiri. Menambah berapa? 1 rakaat lagi. Jadi berapa? 2. Jadi imamnya salam di 11 rakaat, kita salam di 12 rakaat. Dan semuanya bagi kita tarawih dan imamnya 8. Tarawih, 3 witir. Sisa 12, sisa berapa dari 20? Sisa 8. Itu kita sempurnakan sendiri. 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, terus begitu, kemudian ditutup dengan 3 witir. Kalau mau jujur, begitu. Ya, kalau kita memang mau 23 rakaat, begitu. Ya, karena kita biasanya pilihannya kalau nggak 23 rakaat kilat, ya cuman 11 rakaat. Kita maunya 23 rakaat dengan kualitas bacanya seperti 11 rakaat. Gimana caranya? Ini solusinya. Kalau bagi saya, ya. Tapi kalau nggak mampu, saya mau yang 11 rakaat, ya silahkan aja. Ya, saya mau cuman 11 rakaat aja, ya silahkan saja. Tapi tadi seperti yang dikatakan bahwasanya mayoritas para ulama mengatakan sholat tarawih itu jumlahnya 20 dan kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir. Ya. Itu solusi bagi yang ingin sholat 23 rakaat dengan cukup yang lama. Ya, silahkan nanti bisa dipraktekkan bagi yang mau. Kalau saya mau 23 aja atau 11 silahkan. Semua kembali kepada kekuatan dan keimanan masing-masing. Kesiapannya di mana dan pilihannya juga di mana. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup ya? Wahmi, nggak ada lagi soal atau pertanyaan? Ada dari kawan-kawan yang bertanya? Hah? Sudah cukup? Tapi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.